Dirilis pada 30 September 2005, ini adalah film pertama dari trilogi film Goal. Film dibuat dengan kerjasama sepenuhnya dengan FIFA, dan beberapa figuran di dalam film ini diperankan oleh pesepak bola itu sendiri. Sebut saja Alan Shearer, Zidane, Raul, David Beckham, dan Sven-Göran Eriksson. Film dimulai dengan menampilkan seorang anak Meksiko yang bernama Santiago Munez. Pada malam yang sama, keluarganya pindah ke perbatasan Amerika Serikat dengan tujuan masuk ke Amerika Serikat secara ilegal untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Ketika mobil penjaga perbatasan muncul, mereka semua berusaha melewati pagar. Pada waktu terjadi keributan, Santi menjatuhkan barang berharganya, yakni bola sepak, tapi tidak mengambilnya kembali. Ayahnya memerintahkan untuk meninggalkan bola dan lebih baik bergegas untuk segera pergi dari sana. 10 tahun kemudian, Santiago hidup di Barrio Section of Los Angeles dan sekarang bekerja dengan ayahnya sebagai tukang kebun. Sekilas Santiago Munez mirip dengan Javier Chicharito yang sama-sama asal Meksiko. Pada malam hari, dia bekerja sebagai busboy pada sebuah restoran Cina, di mana dia gagal mencoba mendapatkan promosi sebagai pelayan. Dia juga bermain sepak bola di sebuah tim lokal yang bernama AJFC. Dia pergi bermain bola setelah bekerja bersama ayahnya. Dia menyimpan uangnya dan menyembunyikan di sepatu miliknya agar bisa membeli perlengkapan sepak bola. Hari berikutnya, ketika sedang bermain bola, Glenn Foy, seorang mantan pemain Newcastle United dan sekarang seorang mekanik mobil, secara tidak sengaja melihatnya bermain bola dengan sangat mengagumkan. Glenn memberitahu Santiago pada pertandingan selanjutnya, dia akan memanggil seorang agen pemain sepak bola yang sedang berada di Amerika Serikat untuk mengatur pertemuan dengan manajer Newcastle. Glenn lalu menemui Barry agar datang pada hari Sabtu untuk melihat bakat Santiago Munez. Sang agen, Barry Rankin, tidak peduli dan berbohong pada pertandingan selanjutnya dengan berkata bahwa dia sedang rapat, dan Santiago menjadi sangat kecewa. Lain waktu, Glenn sendirilah yang menelepon bos Newcastle dan meyakinkan untuk memberi Santiago percobaan. Tidak tanggung-tanggung dia menelpon di saat masih subuh, di saat sang pelatih masih tertidur. Glenn lupa bahwa dia sedang berada di Amerika Serikat dan sang pelatih masih berada di London, Inggris. Glenn kemudian memberitahu Santiago bahwa jika dia bisa pergi ke Inggris, dia akan diizinkan untuk mencoba masuk ke Newcastle United. Santiago merasa tidak ada yang lebih penting daripada bergabung dengan klub tersebut. Bagaimanapun, dia tidak mempunyai uang yang cukup, jadi dia terus bekerja keras mencari uang dan menyimpannya di sepatunya. Ayahnya tidak suka dengan hal tersebut. Saat akan balik ke London, Glenn memberi kartu nama jika sewaktu-waktu Santi berubah pikiran. Di scene lainnya, kita diperlihatkan di Stadion St. James Park, di mana pelatih memperkenalkan rekrutan baru, yaitu Kevin Harris. Suatu sore dia pulang ke rumah dan akhirnya menemukan bahwa ayahnya telah mencuri uang yang ia sembunyikan di sepatunya dan dipergunakan ayahnya untuk membeli truk Chevy agar mereka dapat memiliki bisnis kebun milik sendiri. Santiago marah kepada ayahnya dan kemudian dia masuk kamarnya. Dia sangat kecewa bahwa ayahnya tidak pernah datang untuk melihat setiap pertandingan yang ia mainkan. Tapi neneknya mendorong untuk Santiago mengikuti mimpinya, memutuskan untuk menjual perhiasannya untuk membelikan tiket Santiago pergi ke London. Karena mereka ilegal, Santi diberi tiket ke San Diego lalu berangkat ke London melalui Meksiko. Dan ini adalah janji sang nenek
kepada ibu Santi yang telah meninggal untuk tetap mewujudkan mimpi Santi. Akhirnya Santi tiba di bandara London, kemudian menelpon Glenn. Glenn sangat senang dan memberi waktu kepada Santi agar tinggal di rumahnya. Glenn juga memberi uang dan waktu pada Santi agar bisa mengenali kota London sebelum menemui sang pelatih, Eric Donheim. Mereka berdua menemui pelatih dan diperbolehkan menunjukkan bakat kepada pelatih. Namun sayangnya Santi gagal pada percobaan pertamanya dan langsung dikeluarkan oleh asisten Mal Braithwaite. Tak menyerah, Glenn kemudian mencoba menemui Eric kembali dan meminta untuk 1 bulan percobaan dan dikabulkan oleh manajer. Saat menanti kepulangan Glenn, Santi melihat-lihat di dalam rumah Glenn dan ternyata Glenn adalah mantan pemain Newcastle United dan merupakan salah satu legenda sepak bola di sana. Saat diberi kepercayaan selama 1 bulan dan dia berlatih beda lapangan dengan tim utama. Di sana ada Shearer, Dyer, Gavin, Clifford, sang kapten Given. Akhirnya Santi harus melewati tes medis dan bertemu dengan sang pujaan hatinya, yaitu Ross Harbison. Tetapi sayangnya Santi berbohong tentang sakit asmanya. Santi mendapatkan teman baru di klubnya, yaitu Jamie, dan mereka bersenang-senang di klub malam dan bertemu dengan Ross dan beserta temannya juga. Skin berpindah di lapangan indoor, di mana pelatih memberi ujangan kepada Santi bahwa nama di dada kiri lebih utama dibanding nama di punggung jersey tim. Ini menjelaskan bahwa sepak bola adalah olahraga sebuah tim, bukan olahraga individu perorangan. Irreplaceable. You understand that? We're a unit, not a one-man show. The name on the front of the shirt is more important than the one on the back. Okay? Di saat Santi duduk di ruang ganti baju, Hagi melihat Santi sedang memakai inhaler. Akhirnya penantian Santi pun tiba. Santi masuk dalam debut squad reverse tim Newcastle United melawan MU. Namun sayang, inhaler Santi dihancurkan oleh Hagi hingga dia bermain buruk. Manajer tim cadangan pun memutuskan untuk mengeluarkan Santi. Santi frustasi dan memutuskan untuk pulang kampung. Namun saat akan ke bandara, ternyata Gavin mendapat masalah. Roda mobilnya dilepas oleh Van yang kesal karena permainan buruk dan sifat Gavin yang star syndrome. Taksi yang ditumpangi Santi pun membawa Gavin juga untuk kembali ke tempat latihan karena Gavin yang telat masuk latihan. Saat bertemu dengan sang pelatih, Gavin menceritakan tentang kondisi Santi yang memakai inhaler dan dia tidak memberitahu kepada pelatih maupun staf medis. Akhirnya Santi diberi kesempatan untuk masuk kembali menjadi tim reverse. Santi ditunjuk masuk tim utama reverse Newcastle United melawan KPR, kemudian melawan The Borough Middlesbrough. 2 pertandingan itu Santi tampil brilian dan mencetak gol.
dan hubungan dengan Hagi pun menjadi harmonis dan solid. Di tempat latihan, Santi kesal kepada manajer tim Rivas karena namanya tidak tercantum. Matt yang mendengar itu hanya tersenyum karena Santi masuk skuad utama melawan Fulham. Ini dikarenakan banyaknya pemain utama yang cedera dan akumulasi kartu. Berita masuknya Santi untuk tampil debut di Premier League disambut gembira oleh Glenn. Bahkan ayahnya juga menonton untuk nobar di kafe terdekat rumahnya. Tak terkecuali Ross yang juga sempat melihat dia bermain debutnya pertama kali. Antusias melihat permainan Santi pun terjadi ketika salah satu pemain ditarik keluar. Tak disangka, The Boss, Eric Donhan memasukkan Santi yang bernomor punggung 30 dan memakai nama punggung yakni Munes. Dalam pertandingan tersebut, Newcastle United menang oleh gol Haris. Ayahnya pun bangga dan bilang pada penonton kafe bahwa itu anaknya. Munes alias Santi menjadi sorotan sebagai pemain debut yang bermain cemerlang saat itu. The Mexican jadi idola baru para fans Newcastle United. Di tengah perayaan pesta, terlihat ada Sven-Goran Eriksson yang berbincang dengan The Boss. Kemudian ada Beckham yang bermain untuk Real Madrid saat itu. Lalu Raul Gonzalez dan Zinedine Zidane. Skin ini menggambarkan untuk trilogi kedua film Goal, di mana Santi akan bermain untuk klub Real Madrid. Skin berpindah ke rumah sakit tempat Ross bekerja untuk klarifikasi di koran yang viral tentang dirinya. Ternyata Ross tidak permasalahkan hal tersebut. Dia malah memberitahu bahwa teman baik Santi, Jamie, sedang cedera parah. Tulang meniskusnya hancur saat pertandingan dan Jamie pensiun diri dari sepak bola. Kesedihan Santi berlanjut. Terlihat adik Santi mencari ayahnya yang tidak kembali ke truk. Ternyata ayahnya meninggal dunia. Glenn pun segera datang ke tempat latihan agar Santi menelepon anaknya. Dan teman satu tim pun berduka melihat kejadian tersebut, di mana ayah Santi meninggal karena serangan jantung. Mendengar kejadian tersebut, Santi memutuskan untuk pulang kampung, menggantikan ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Tetapi sampai di bandara, Santi mengingat di saat Santi kejadian di awal film saat masuk ke USA. Mengingat kejadian tersebut, Santi memutuskan untuk tetap tinggal di London dan tetap berlatih untuk melawan Liverpool. Hari yang dinanti tiba. Santi masuk starting line up melawan Liverpool. Pertandingan panas yang mewajibkan The Toon menang melawan Liverpool agar lolos ke Champions League musim depan. Semua antusias. Ross yang tidak suka sepak bola pun hadir ke stadion bersama ibunya serta Glenn. Di Los Angeles, neneknya juga menonton di kafe yang sama saat ayahnya menonton. Neneknya hadir bersama adiknya dan anak Glenn. Di babak pertama, Newcastle unggul terlebih dahulu via Gavin Harris. Tetapi Liverpool berhasil comeback
melalui gol Igor Biscan dari asis Steven Gerrard serta gol Milan Baros. Di babak kedua, pertandingan mulai memanas ketika Gavin Harris memasukkan gol via asis Santi Munez. Pertandingan berlanjut hingga babak tambahan 3 menit dan saat itu tiba. Unbelievable! Newcastle's newest and youngest player gives the fans a brand new song to sing. But that's the game! It's only playing now!